Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-20 dari surah Ali Imran. Ayat ini menerangkan tentang sikap yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang beriman apabila mereka didebat oleh orang-orang kafir, sementara orang-orang kafir itu sudah mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Maka tidak perlu berpanjang-panjang berdebat dengan mereka atau berlama-lama berdebat dengan mereka. Sikap yang semestinya kita lakukan adalah sebut saja kepada mereka kita berserah diri kepada Allah. Itulah jawaban yang paling baik. Dengan jawaban tersebut maka berakhir sudah perdebatan. Karena apabila terus berdebat dan berdebat maka tidak akan ada penghujungnya. Sebab mereka bukannya tidak mengetahui kebenaran. Apabila kita kaitkan dengan ayat yang sebelum ini, seperti ahlul kitab umpamanya, mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran disebabkan karena kedengkian yang ada pada mereka. Kalau begitu keadaan mereka, maka tidak perlu untuk berdebat lama dengan mereka. Cepat saja menyebut kami berserah diri kepada Allah, dan itu adalah jawaban dan sekaligus adalah penyelesaian. Nah, inilah kandungan ayat yang ke-20, yaitu sikap yang semestinya ada pada orang-orang beriman. Ini pernah disampaikan dahulu kepada Rasulullah, dan seterusnya ia adalah juga sebagai pengajaran bagi kita hari ini. Apabila Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, maka kita pun juga diperintahkan untuk berdakwah, yaitu menyampaikan kebenaran. Nah, ketika kita menyampaikan kebenaran, ada yang mendebat kita. Setelah kita menerangkan kebenaran kepada mereka, kemudian mereka tidak mau menerimanya, maka kita cepat segera berserah diri kepada Allah. Sampaikan jawaban kepada mereka, kami berserah diri kepada Allah. Apabila kita lihat ayat-ayat sebelum ini, sebenarnya inilah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang kebenaran yang paling tinggi, yaitu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, La ilaha illallah. Nah, kebenaran ini dipersaksikan oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian berikutnya
Allah persaksikan pula kebenaran agama Islam sebagai agama yang diperakui dan diredai di sisi Allah. Nah, ayat ini pula adalah ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Nah, apabila orang yang telah diberitahukan kepada mereka kebenaran oleh Nabi Muhammad, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah belum lagi atau tidak memberi petunjuk kepada mereka. Apabila menentang, maka penentangan mereka terhadap Nabi Muhammad bukan bermakna Nabi Muhammad bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul dan menyampaikan kebenaran. Kemudian apabila ada yang tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah, dan sikap orang-orang beriman juga mengikuti sikap yang diajarkan kepada Rasulullah, yaitu berserah diri. Jadi antara kita dengan Rasulullah sama-sama, yaitu sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, kita pun juga diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Maka Rasulullah dan kita adalah sebagai penyampai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Allah berfirman, fa in hajjuka, kemudian jika mereka mendebatmu. Siapa mereka? Ahlul kitab, karena ahlul kitab telah diterangkan sebelum ayat ini. Kemudian jika mereka mendebatmu, siapa mu di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, aslamtu, aku menyerahkan wajhiya, wajahku, sebenarnya yang dimaksudkan adalah diriku, lillah, kepada Allah, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Nah, kita ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah, juga adalah yang berserah diri kepada Allah. Yang mengikuti Rasulullah mulai dari para sahabat dahulu sampai tabi'in, sampailah kita hari ini. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang yang buta huruf. Yang dimaksudkan adalah kafir Quraisy atau bangsa Arab. Mengapa mereka disebut buta huruf? Sebab tidak pernah diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Nah, yang menerima kitab suci adalah Bani Israel. Sementara bangsa Arab tidak pernah menerima kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran. Maka mereka disebut buta huruf. Aslamtum, apakah kamu mau berserah diri? Fa in aslamu, maka jika mereka berserah diri, faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, tidak mau berserah diri, fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya atas kamu wahai Muhammad adalah menyampaikan. Tugas Rasul hanya menyampaikan, yang memberi petunjuk adalah Allah. Wallahu, dan Allah, basirum, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Kita ulang dari awal ayat.
Kemudian jika mereka mendebatmu, maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan juga orang-orang yang mengikutiku juga berserah diri kepada Allah. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, dan juga kepada orang-orang yang buta huruf, yaitu dari kalangan bangsa Arab, apakah kamu mau berserah diri? Maka jika mereka berserah diri, maka sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya atasmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi kita ulang sekali lagi, ayat ini nampaknya menerangkan tentang sikap yang semestinya ada pada diri Rasulullah dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah, yaitu ketika menyampaikan kebenaran kemudian tidak mau menerima kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kemudian mereka tidak mau menerima kebenaran, bahkan setelah diberitahu malah mendebat, yaitu dengan mengemukakan alasan dan tidak mau mengaku kalah, maka sikap yang terbaik adalah katakan kepada mereka, kami berserah diri kepada Allah, dan itu adalah jawabannya, dan sekaligus itu adalah penyelesaiannya. Kemudian sampaikan kepada mereka, mau tak kamu berserah diri pula? Mau kamu berserah diri, kamu mendapat petunjuk. Kalau kamu tak mau berserah diri, kamu berpaling, maka tugas kami sudah selesai. Tinggal lagi kamu mesti mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan, yaitu bila kamu tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, maka kamu mesti mempertanggungjawabkan. Kemudian Allah di penghujung ayat menutup bahwasanya jangan sedih apabila kita sudah berusaha menyampaikan kebenaran kemudian tidak diterima. Jangan sedih. Apa sebab? Sebab Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Apa yang kita lakukan, Allah Maha melihatnya, Allah akan membalasnya. Jangan sedih karena mereka tidak menerima kebenaran. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan, sebab sebenarnya usaha kita itu tetap dihitung oleh Allah sebagai kebaikan dan kita akan mendapatkan pahalanya, balasannya. Inilah ringkasan ayat atau ringkasan tafsir dari ayat ini. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih panjang. Ayat ini dimulai dengan fa'in. Fa ini ataf. Ataf ini maknanya melanjutkan ayat yang sebelumnya. Jadi kalau kita jumpa ada perkataan fa di pangkal ayat, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Maka diterjemahkan fa ini dengan kemudian. Kemudian jika mereka mendebatmu. Sebelum ini telah diterangkan bahwasanya agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Agama para nabi adalah agama Islam. Agama Nabi Musa agama Islam. Agama Nabi Isa adalah agama Islam. Sampailah kepada Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, adalah agama Islam. Agama para nabi, agama Islam. Nah, ahlul kitab ini yang mengaku mereka sebagai pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa. Orang Yahudi mengaku pengikut Nabi Musa. Orang Nasrani, orang Kristen mengaku pengikut Nabi Isa. Dan di sisi mereka, pada mereka ada kitab suci. Kitab suci Taurat, Zabur dan Injil. Sebenarnya mereka mengetahui kebenaran melalui kitab suci mereka. Di antara kebenaran yang mereka ketahui adalah Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu disebutkan dalam Taurat dan Injil. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tertulis sifat Nabi Muhammad itu di Taurat dan di Injil. Jadi mereka mengetahui Nabi Muhammad, mengetahui ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jadi mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus, yang menyampaikan kebenaran. Tapi mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi yang menyampaikan kebenaran. Dan bukan hanya
tidak mau menerima, bahkan mereka menentang Nabi. Nah, penentangan kepada Nabi Muhammad adalah berupa mendebat Nabi Muhammad. Apa makna mendebat ini? Mendebat ini maknanya mengemukakan alasan. Kalau ada orang yang berdebat, si A berdebat dengan si B umpamanya, maka si A ini mengemukakan alasan kepada si B dengan menyatakan bahwasanya dialah yang benar. Si B pula mengemukakan alasan kepada si A dengan mengatakan bahwasanya dialah yang benar. Masing-masing mengaku dialah yang benar, kemudian mengeluarkan alasan-alasan. Jadi perdebatan itu mengeluarkan alasan. Itu berdebat. Nah, ahlul kitab sudah disampaikan kepada mereka kebenaran, dan mereka telah mengetahui kebenaran, tapi mereka tak mau mengikuti kebenaran. Mereka mengatakan tidak, agama Islam tidak benar. Mereka mengatakan tidak, Allah itu tidak, Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu dua, tiga. Mereka mendebat dengan mengemukakan alasan-alasan, padahal mereka sudah mengetahui kebenaran itu. Nah, di dalam ayat ini kemudian, jika mereka mendebatmu dan mereka telah mengetahui kebenaran, karena dalam ayat sebelum ini, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, selepas datang kepada mereka ilmu, pengetahuan sudah diberikan kepada mereka tentang kebenaran. Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa sudah diberitahukan. Agama Islam sebagai agama yang diperakui, yang diredai, sudah diberitahukan. Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir sudah diberitahukan. Tapi masih mendebat juga. Itu mendebat bukan untuk cari kebenaran. Kalau berdebat yang seperti itu tak perlu diperpanjang. Maka Allah pun memerintahkan kepada Rasulnya, fakul, maka katakanlah Muhammad kepada orang yang mendebatmu itu, sudah tidak murni lagi mendebat. Kalau berdebat dengan perdebatan yang ikhlas, yang jujur untuk mencari kebenaran, boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Diperakui perdebatan di dalam Islam. Tapi kalau hanya menegakkan benang basah atau hanya ingin menolak kebenaran dengan alasan yang dibuat-buat, yang diada-adakan, maka aslam tu, potong sajalah perdebatan itu dengan mengatakan kepada mereka, aslam tu, aku berserah diri, aslam tu wajhiya lillah, aku berserah diri kepada Allah. Apa makna berserah diri ini? Makna berserah diri maknanya aku mengikuti perintah Allah. Allah ada memerintahkan, kemudian kita pula mengikuti perintah Allah itu. Nah, mengikuti perintah Allah itu disebut berserah diri kepada Allah. Umpamanya, siapa dahulu yang diperintahkan untuk berserah diri? Nabi Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, serahkanlah dirimu. Maka Nabi Ibrahim pun berserah diri. Apa contohnya Nabi Ibrahim berserah diri? Apa contohnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim satu perintah, kemudian Nabi Ibrahim mengikuti perintah tersebut? Allah perintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Itu perintah Allah. Kehendak Nabi Ibrahim mau menyembelih anak. Kalau kehendaknya sebagai seorang ayah yang sebelum itu sudah lama menunggu-nunggu kehadiran anak, sekarang anak sudah besar, kemudian Allah pula perintahkan untuk menyembelih. Kalau kita lah sudah lama-lama menanti anak, dah sudah besar pula anak kita, pasti kita ingin bersama dengan anak. Tiba-tiba Allah perintahkan kita untuk menyembelih anak kita itu. Bagaimana kira-kira? Nabi Ibrahim, karena Allah telah memerintahkannya untuk berserah diri, Nabi Ibrahim serahkan dirinya kepada Allah. Dia tidak mengikuti perintah hawa nafsunya, tapi dia mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah, berserah diri kepada Allah. Mengikuti perintah hawa nafsu, bermakna tidak berserah diri kepada Allah.
Perintah Allah mentauhidkannya, kemudian kita tauhidkan, nah kita berserah diri kepada Allah. Apabila kita menyekutukan Allah, bermakna mengikuti kehendak hawa nafsu kita atau godaan syaitan, bermakna kita sudah tidak lagi berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim berserah diri, disampaikan kepada anaknya, wahai anakku Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepada ayahanda. Anak pula menyambutnya. Kedua-duanya, ayah dengan anak ini berserah diri kepada Allah. Falamma aslama, nah, ada kata aslama di sini, Islam, berserah diri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua telah berserah diri, siapa yang berdua itu? Nabi Ibrahim dan Ismail. Anak sudah dibaringkan, Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih anak. Kemudian Allah pun memanggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu, dan kami panggil ia, ayya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah benarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini adalah ujian yang berat, nyata beratnya. Kemudian Allah berikan balasan, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anaknya itu dengan tebusan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kemudian Allah tinggalkan sebutan yang baik bagi Nabi Ibrahim sampai ke akhir zaman, yaitu dengan mensyariatkan ibadah kurban. Karena Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Salamun ala Ibrahim, salam, keselamatan. Siapa yang berserah diri kepada Allah, selamat. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, tidak akan selamat. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah supaya selamat. Kalau masih lagi tenggelam berdebat dengan mereka, nanti tak akan selamat. Hanya buang-buang waktu saja. Maka cepat serah diri kepada Allah, jangan ikuti kehendak hawa nafsu, tapi ikuti perintah Allah. Orang yang memang sudah degil, bebal, keras kepala, tak mau diajar, tak perlu berdebat dengannya, diamkan saja, tinggalkan saja. Tarkul jawabi alal jahili jawabun, tidak menjawab kepada orang yang bodoh adalah jawaban. Kalau menjawab juga kepada orang yang bodoh, kita sendiri jadi bodoh. Ini ada satu kebodohan, yaitu mereka sudah mengetahui kebenaran tapi tak juga mau mengikuti kebenaran. Itu namanya kebodohan yang bertingkat. Kebodohan yang bertingkat. Maka untuk orang seperti itu sudah kita menyebut kepadanya, aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan diriku kepada Allah. Nah, serahkan diri kepada Allah adalah penyelesaian. Dari mana penyelesaian ini didapatkan? Wahai ahlul kitab, aku ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Karena aku adalah hamba Allah, ciptaan Allah, kamu juga adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Apabila aku adalah hamba Allah, ciptaan Allah, maka apabila Allah memerintahkanku satu perintah, yaitu mentauhidkannya, kemudian memeluk Islam, maka aku pun berserah diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, yaitu mentauhidkannya dan memeluk agama Islam. Maka kalau aku adalah hamba Allah berserah diri kepada Allah, sepatutnya kamu kalau memang juga hamba Allah, hendaklah juga berserah diri kepada Allah. Tak ada jalan lain. Kalau memang kamu adalah hamba Allah, dan tidak mungkin manusia itu bukan hamba Allah atau ciptaan Allah, karena yang menciptakannya adalah Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani memperakui mereka itu ciptaan Allah. Nah, kalau memang memperakui ciptaan Allah, dan Allah pula telah memerintahkan ciptaannya untuk berserah diri kepadanya, serahkan diri. Kalau tak juga menyerahkan diri,
Allah yang menciptakannya, kemudian tak pula mau menyerahkan diri. Bermakna ciptaan itu adalah ciptaan yang angkuh dan sombong. Seperti siapa dahulu? Seperti iblis. Iblis itu Allah yang menciptakannya. Kemudian Allah perintahkan kepadanya, wahai iblis, bersujudlah kamu kepada Adam. Iblis tak mau bersujud. Semestinya dia berserah diri kepada Allah. Berserah diri tadi maksudnya apabila ada perintah Allah diikuti. Sepatutnya ketika Allah memerintahkannya bersujud, dia bersujud, itu maknanya berserah diri. Dia pula tak mau bersujud, malah mendebat Allah pula dengan mengemukakan alasan kononnya dia adalah benar, dengan mengatakan bagaimana aku akan bersujud kepadanya, karena Allah bertanya kepadanya, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, apa yang menghalangmu untuk bersujud ketika aku memerintahkanmu bersujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Mana yang lebih baik, api atau tanah? Mana yang lebih baik, api atau tanah? Mana yang lebih baik, laki-laki atau perempuan? Letak lebih baik itu bukan dari api, bukan dari tanah, bukan dari asal kejadian, bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan di situ letak lebih baik. Letak lebih baik itu adalah siapa yang paling segera menjalankan perintah Allah, itu yang paling baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Bertakwa adalah yang menjalankan perintah Allah. Tapi iblis mencari-cari alasan. Apa kira-kira alasan yang bagus ya? Oh, asal kejadian ini bisa dijadikan alasan ini. Dari api, api lebih baik dari tanah. Itu adalah alasan yang dibuat-buat. Begitu juga Bani Israel, cari-cari alasan. Oh, kami adalah bangsa yang mulia, Bani Israel. Sementara Muhammad itu, oh dia bangsa Arab, maka kami lebih baik dari bangsa Arab. Mah kami tak mau terima Rasul kalau dari bangsa Arab. Kalau bukan dari kami tak mau terima. Ini adalah alasan yang diada-adakan. Apa sebab? Sebab mereka sendiri mengetahui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, karena sifat Nabi Muhammad telah tertulis dalam kitab suci mereka. Ini kita ulang sekali lagi supaya nampak. Oh ini dia mengapa mereka mendebat Nabi Muhammad. Mereka mendebat bukan mendebat dengan niat baik, tapi sebenarnya mendebat untuk mencari-cari pembenaran diri yang tidak benar, membenarkan diri yang tidak benar. Itu yang kita sebut tadi, menegakkan benang. Macam mana pula benang yang basah bisa ditegakkan? Tak akan mungkin. Fakul aslamtu, maka katakanlah aku berserah diri, wajhiya, aku serahkan diriku, aslamtu wajhiya, aku serahkan diriku kepada Allah. Kata diri dalam ayat ini tidak pula aslamtu nafsi lillah, tidak, tapi aslamtu wajhiya, wajah. Padahal wajah itu bukan diri sebenarnya. Wajah itu bahagian saja dari diri kita ini. Diri kita ini ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Tapi dalam ayat ini digunakan kata wajah. Wajah sebagai mewakili diri ini. Mengapa perkataan wajah dipilih di sini? Karena wajah ini adalah bahagian tubuh yang paling mulia. Bahagian tubuh yang paling mulia dari tubuh kita ini adalah wajah. Nah, ketika disebut aku serahkan diriku, aku serahkan wajahku, maknanya aku serahkan yang paling mulia dari diriku ini kepadamu ya Allah. Kalau kita menyerahkan diri kepada Allah dengan menyebut aku serahkan wajahku ini, bermakna kita bersungguh-sungguh dalam berserah diri. Atau kita berserah diri dengan ikhlas dan penuh kerendahan hati. Karena yang wajah ini, yang mulia ini sudah kita serahkan, maka bermakna menerangkan satu sikap
yang merendah di hadapan Allah. Maka tanda kerendahan hati pula Rasul diperintahkan, aku serahkan diriku kepada Allah, dan wamanittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku juga menyerahkan diri mereka kepada Allah. Itu kul yang pertama, perintah yang pertama. Katakanlah wahai Muhammad, satu perintah. Perintah yang kedua, wakul, dan katakanlah. Tadi kul juga, sekarang kul juga, bermakna dua perintah dari Allah untuk mengatakan. Mengatakan apa? Mengatakan lilladzina utul kitab wal ummiyin, mengatakan aslamtum, apakah kamu mau berserah diri? Kepada siapa dikatakan? Kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kepada siapa lagi? Wal ummiyin, dan kepada bangsa Arab. Nah, dari sini dapatlah diketahui bahwasanya Nabi Muhammad bukan hanya diutus kepada bangsa Arab, tetapi juga diutus kepada sekalian manusia, termasuk Bani Israel. Karena ada setengah orang mengatakan Nabi Muhammad itu untuk bangsa Arab saja. Tidak, Nabi Muhammad adalah untuk semua bangsa manusia, bahkan ilas tsaqalain, bahkan juga untuk bangsa jin. Maka Rasulullah juga menyampaikan ayat Al-Quran kepada bangsa jin, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada bangsa jin. Jadi apa perintah Allah kepada Rasulullah? Perintah Allah pada Rasulullah untuk yang kedua kalinya dalam ayat ini adalah supaya menyampaikan kepada ahlul kitab dan bangsa Arab, apakah kamu mau berserah diri? Jadi kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang belum berserah diri, kepada orang yang belum memeluk Islam, supaya mereka memeluk Islam. Jadi jangan segan-segan berdakwah kepada orang yang bukan Islam. Itu kewajiban Allah wajibkan kepada Rasulullah, dan Allah juga wajibkan kepada kita pada hari ini. Maukah kamu berserah diri? Wahai orang-orang yang belum lagi berserah diri kepada Allah, kalau kamu mau berserah diri, fa'in aslamu, kalau mereka berserah diri, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat petunjuk. Apa makna petunjuk? Telah kita terangkan dahulu. Petunjuk maknanya yang menyampaikan ketujuan. Mau berserah diri kepada Allah, bermakna akan sampailah kepada tujuan. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan redha Allah, untuk dimasukkan nanti ke dalam surga. Berserah diri kepada Allah, masuk surga. Tidak berserah diri kepada Allah, masuk neraka. Dua saja, tak ada yang lain. Itu sebabnya kita terangkan dalam pengajian sebelum ini, pastikan anak-anak kita itu berserah diri kepada Allah, memeluk Islam, di dalam Islam sampai meninggal dunia, karena itulah yang akan menghantarkan ke surga. Karena petunjuk disebut petunjuk. Apa makna petunjuk? Ada petunjuk di tepi jalan itu. Nah, petunjuk di tepi jalan itu yang menyampaikan kita ke tujuan. Ikuti petunjuk. Ada petunjuk jalan ke Padang, belok kanan Padang, ikuti. Belok kiri Padang, ikuti. Lurus Padang, ikuti. Ikuti petunjuk sampai ke tujuan. Tak mau mengikuti petunjuk, Padang belok kanan, dia belok kiri, sampai ke tujuan? Tak sampai. Jadi petunjuk itu yang menyampaikan ke tujuan. Nah, untuk sampai ke tujuan, faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Kapan baru mendapat petunjuk? Kalau berserah diri kepada Allah. Apa makna berserah diri? Ulang sekali lagi apa yang telah kita sampaikan tadi. Apa makna berserah diri? Mengikuti perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Perintah Allah, mentauhidkan Allah. Larangan Allah, jangan menyekutukannya, jangan menyekutukannya. Ini ujian hidup di dunia ini. Ini mesti difahami. Para nabi dan rasul menyampaikan perkara ini kepada kaum. Ada di antara kaum yang mau, sehingga bersama dengan para nabi. Ada kaum yang menentang, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Umpamanya dahulu
Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kebenaran ini kepada, bukan hanya kepada Bani Israel, tapi juga kepada Fir'aun. Fir'aun penguasa negeri Mesir. Disampaikan kepada Fir'aun Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Fir'aun tahu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai Tuhan yang ditujukan ibadah kepadanya. Perintah hanya perintah Allah yang mesti diikuti, larangan hanya larangan Allah yang mesti dijauhi. Fir'aun tahu. Tapi Fir'aun tak mau mengikuti. Kapan ini muncul? Apa yang kita sampaikan ini terbukti, yaitu ketika Fir'aun itu ditenggelamkan. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika ia tenggelam, ditenggelamkan di dalam laut. Qala, maka Fir'aun berkata, amantu, aku sekarang beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sekarang aku ini beriman kepada sesungguhnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadati, yang ditujukan ibadah kepadanya, kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujung ayat apa kata Fir'aun? Wa ana minal muslimin, dan aku ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Hah? Baru sekarang muncul setelah ditenggelamkan. Tetapi ayat berikutnya, al-an, baru sekarang kamu baru beriman. Qad asaita qabl, kamu telah melakukan pelanggaran selama ini. Kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, ketika itu baru beriman, terlambat. Bertaubat ketika itu, taubat tidak akan diterima. Innama tuqbalu taubatul abdi malam yughargir. Taubat seorang hamba itu diterima kalau belum lagi menyebut itu ghargir. Apa ghargir ini? Itu kata, yaitu suara yang dikeluarkan ketika seorang menjalani sakratul maut. Kalau sudah sampai ke sakratul maut baru bertaubat, tidak akan diterima. Nah, Fir'aun itu dia bertaubat ketika sakratul maut, ketika telah ditetapkan kematian untuknya dengan ditenggelamkan di dalam laut. Ketika itu baru beriman kepada Allah, maka terlambat, sia-sia. Jadi Fir'aun itu sebenarnya dia tahu Tuhan yang sebenarnya, tapi tak mau disebabkan karena keangkuhan dan kesombongannya. Kalaulah mau berserah diri, faqad ihtadaw. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalaulah mereka mau berserah diri, mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, sesungguhnya kamu hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan kebenaran. Yang memberi petunjuk Allah. Rasulullah menyampaikan kebenaran, yang memberi petunjuk adalah Allah. Rasulullah sampaikan kebenaran kepada paman beliau, Rasulullah sampaikan, tapi paman beliau tak dapat petunjuk juga. Karena yang memberi petunjuk bukan Rasul, yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kalau kita sudah berusaha menyampaikan kebenaran, kemudian tidak diterima, apakah sia-sia usaha yang kita lakukan? Tidak. Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya, maknanya Allah melihat. Melihat di sini maknanya mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Kemudian bukan hanya mengetahui begitu saja, Allah akan menghitungnya sebagai amal soleh untuk diberikan balasan. Jadi sia-sia tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Apabila mendapat petunjuk pula orang itu, maka bertambahlah kebahagiaan kita, yaitu kita berusaha dapat pahala, kemudian orang itu pula mendapat petunjuk, bahagialah kita. Karena siapa yang mendapat petunjuk disebabkan karena usaha kita, maka sama seperti kita atau lebih baik dari kita mendapatkan
dunia dan seisinya ini. Sudah kita terangkan sebelum ini, ayyuhda bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Mendapat petunjuk seorang saja karena kamu, maka itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Maka tugas kita hendaknya menjadi tugas kita, prioritas hendaknya, jangan disambil, diutamakan, yaitu menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Yang paling terdekat dahulu dalam keluarga kita, anak-anak kita yang di bawah tanggungan kita, abang adik kita, kemudian keluarga-keluarga terdekat lagi, kemudian orang di lingkungan kita, satu kampung kita, satu negeri kita, sampai kepada satu negara kita, sampai kepada manusia sejagat ini. Ini adalah kewajiban kita. Allah akan meminta pertanggungan jawab dari kita nanti. Wahai umat Islam, kamu adalah umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sudahkah kamu sampaikan kebenaran kepada manusia? Apa mau kita jawab nanti? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, kita ini memang untuk manusia sejagat, menyampaikan kebenaran kepada semua manusia. Nah, kalau kita berdiam diri saja, tak apalah, saya sajalah yang saya fikirkan. Orang lain biarlah dia fikirkan dirinya sendiri. Oh, tidak. Kita ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, di antara perintah Allah yaitu sampaikan kebenaran. Itu adalah kewajiban. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan yang paling baik, tak ada lagi yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh, kemudian dia mengatakan, aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, aku adalah orang yang beragama Islam. Penutup pengajian, dahulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika meninggikan Ka'bah, doa mereka berdua adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikan keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Jadi berserah diri kepada Allah adalah satu kemestian. Berserah diri berhasil dalam ujian. Tidak mau berserah diri, gagal dalam ujian. Berserah diri, selamat, diredai oleh Allah, masuk ke dalam surga. Tak mau berserah diri, dimurkai oleh Allah, tersesat, maka sampai ke dalam neraka. Dan dua saja tempat di akhirat kelak. Kalau tidak di surga, di neraka. Di mana kita akan ditempatkan nanti? Sekarang ini memilihnya, yaitu mau berserah diri di surga. Tak mau berserah diri, masih lagi mengikuti kehendak hawa nafsu atau mengikuti kehendak musuh syaitan dari kalangan jin dan manusia, maka nanti ditempatkan dalam neraka. Karena akhirnya hidup kita adalah akhirat juga. Dunia ini cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.